warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar pada pagi hari ini? Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, pelajaran materi kita pada pagi hari ini adalah beriman kepada Allah dan Rasul. Tujuan pembelajaran yang pertama, melalui pengamatan peserta didik diharapkan dapat yakin bahwa Allah Maha melihat dan Maha adil dan Maha agung. B. Bersikap hati-hati, hormat dan kerjasama. Kedua, melalui ceramah interaktif dan diskusi, peserta didik dapat mengungkapkan kembali arti Asmaul Husna dengan benar. B. Menjelaskan bahwa Allah bersifat Al-Basir. C. Menjelaskan bahwa Allah bersifat Al-Adlu. D. Menjelaskan bahwa Allah bersifat Al-Azim. 3. Melalui penugasan peserta didik dapat A. Menunjukkan bacaan Al-Asmaul Husna, Al-Basir, Al-Adlu, dan Al-Azim. B. Menunjukkan hafalan dan arti Al-Asmaul Husna, Al-Basir, Al-Adlu, dan Al-Azim. C. Menunjukkan bukti bahwa Allah bersifat Maha melihat, Maha adil, dan Maha agung. Makna Al-Basir. Al-Basir berarti Maha melihat. Allah mampu melihat segala sesuatu di muka bumi ini, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Allah dapat melihat sesuatu yang tidak dapat kita lihat, seperti jin dan malaikat yang merupakan makhluk gaib. Termasuk kita jika bersembunyi dimanapun. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Artinya, dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada, dan Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Kisah surah Al-A'raf 57-54. Ayat di atas menegaskan bahwa Allah memiliki nama Al-Basir, sekaligus sifatnya. Semua perbuatan manusia yang dilakukan dimanapun Allah pasti melihatnya. Ketahuilah bahwa tidak ada satu perbuatan manusia yang lepas dari penglihatan Allah. Semua manusia mendapatkan catatan amal di akhirat kelak. Semua yang diucapkan dan dilakukan dicatat oleh malaikat, baik catatan amal baik maupun catatan amal buruk. Tidak ada satupun perbuatan yang lepas dari catatan malaikat. Catatan amal itu akan dihitung dan ditimbang untuk menentukan tempat seorang hamba. Adapun orang yang timbangan kebaikannya lebih banyak dari keburukannya, ia akan bahagia hidup di surga. Sebaliknya, orang yang timbang keburukannya lebih banyak, ia akan hidup sengsara di neraka. Makna Al-Adil. Al-Adil artinya Allah Maha Adil. Adil adalah tidak memihak kepada salah satu, tidak bertindak berat sebelah, dan memperlakukan sama terhadap semua hambanya. Wujud keadilan Allah adalah memberi pahala kepada hamba-hambanya yang taat, yaitu melaksanakan semua perintah dan menjauhi semua larangan Allah. Ketahuilah bahwa Allah juga berlaku adil kepada manusia yang melakukan kejahatan, sebab semua yang dilakukan manusia di dunia akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat. Allah akan memberikan balasan berupa siksaan di neraka bagi manusia yang selalu berbuat jahat. Allah berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 115 ayat 6 surat 6 ayat 115, yang artinya, dan sempurna firman Tuhanmu Al-Quran dengan benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah firman-Nya, dan Dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Lihatlah orang-orang yang taat beribadah, rajin berbuat kebaikan dan berakhlak mulia. Hidup mereka tenang dan bahagia karena mendapat kasih sayang Allah. Semua itu adalah balasan atas kebaikan yang telah dilakukan mereka. Orang yang berbuat keburukan juga mendapat keadilan Allah. Mereka akan hidup sengsara dan menderita karena melanggar larangan-larangan Allah.
Kuat dari perbuatan dosa akan membuat pelakunya tidak bahagia. Di akhirat nanti mereka akan mendapat siksa neraka. Makna Al-Azim. Al-Azim artinya Allah Maha Agung. Keagungan Allah tidak ada yang menandingi. Keagungan Allah meliputi alam semesta beserta isinya. Semua yang ada di dunia tunduk pada keagungan Allah semata. Keagungan Allah dibuktikan dengan kekuasaannya terhadap seluruh makhluk di dunia ini. Meskipun makhluk itu besar dan kuat, tidak ada yang dapat menandingi kekuasaan Allah. Perhatikan terjadinya pergantian siang dan malam. Begitu juga pergantinya musim kemarau dan musim hujan. Semua itu adalah bukti keagungan Allah. Manusia sebagai makhluknya tidak akan mampu mengubah. Allah berfirman di dalam surat As-Surah ayat As-Surah 42 ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal aliyyul azim. Artinya miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan dialah yang maha agung, maha besar. Ayat di atas menegaskan tentang kekuasaan Allah di dalam semesta. Langit, bumi dan segala yang ada di dalamnya adalah milik Allah. Semua itu merupakan bukti bahwa Allah maha tinggi dan maha agung. Allah lah yang berhak disembah oleh seluruh makhluk. Sebagai umat Islam, kita harus mengaku keagungan Allah, yaitu dengan cara tunduk dan patuh pada perintahnya. Salah satu caranya adalah dengan menjaga dan melihara alam di sekitar kita. Kita tidak boleh merusak atau menghancurkannya agar mendapatkan perlindungan Allah yang maha agung. Demikianlah anak-anak pelajaran kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Marilah anak-anak sekalian, kita tutup pelajaran kita pada pagi hari ini. Sama-sama mengucapkan lafaz Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.